Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yaitu tanggal 26, tanggal 27 sampai batas waktu tanggal 28. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Inilah jawaban fakta yang terjadi ya. Sekali lagi untuk temanya sendiri, inilah jawaban dari fakta yang terjadi ya. Oke sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, biar kalian tidak bingung. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya aminkan. Ketika itu nanti terjadi hal yang buruk, ya jadikan sebagai waspada dan segera perbaiki. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas sobat. Energinya mengajak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat ataupun yang lebih akurat ya. Next, lanjut sobat ya. Setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Virgo. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Gemini. Kita lihat untuk asmara Gemini 3 hari ke depan. Gemini, ini kartu utama kalian asmara muncul petunjuk 5 of Wands, ada 5 tongkat, itu saling menyerang ya. Dikonfirmasi sama
7 tumbuhan koin. Ini seseorang memandang 7 tumbuhan koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Suda Gemini ya tentang asmara. Ini kenapa ya kelihatannya asmara Gemini lagi kurang baik-baik saja ya. Khususnya di 3 hari ke depan di sini. Bisa saja dulu ataupun kemarin memang kalian sudah merasakan di sini bahwa asmara yang selama ini kalian harapkan baik, yang kalian harapkan positif, akan ada kestabilan di sini kelihatannya kurang bisa mengena. Masih ada beban, masih ada suatu pemikiran dan masih adanya suatu problem. Bukan berarti di sini secara fisik tidak seperti itu gitu. Yang jelas adanya suatu masalah, ada suatu problem yang membuat kalian di sini apa ya merasa hati kalian itu tidak tenang di sini. Seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu 7 tumbuhan koin. Artinya apa? Artinya di sini terkadang Gemini ini adanya suatu renungan, gitu. Adanya suatu pemikiran ya. Kapan bisa adanya suatu kestabilan? Kapan adanya suatu rasa damai, rasa dingin lagi ketika itu ada masalah? Apakah di sini Gemini tidak maaf maksud saya apakah Gemini di sini selalu tidak adanya suatu kebahagiaan? Selalu tidak adanya rasa saling apa ya, saling menyayangi di sini? Ada gitu loh. Cuman yang saya rasakan di sini kelihatannya Gemini apa ya, kurang bisa mengena gitu loh. Jadi apa yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian inginkan ini masih belum bisa maksimal, masih belum bisa kalian rasakan secara los di sini. Jadi masih ada beban gitu loh. Nah, makanya saya barusan mengatakan apakah Gemini ini selalu tidak ada kesenangan? Apakah Gemini ini tidak tidak selalu ada apa ya kebahagiaan? Ya tidak begitu juga ada, cuman kurang bisa los, kurang bisa mengena apa yang kalian inginkan itu loh, kurang bisa kalian rasakan di sini. Jadi bisa dikatakan masih adanya suatu beban, masih ada sesuatu beban baik secara pemikiran maupun secara batin di sini. Kalian menyadari itu gitu loh. Katanya ada masalah yang kalian hadapi di sini. Oke, lanjut dulu di pekerjaan ataupun di karir. Ini Gemini kartu utama muncul petunjuk Ace of Wands ya. Ace of Wands ada tangan keluar dari awan memegang tongkat. Dikonfirmasi sama 6 koin. Nah, di sini ada 3 orang dikelilingi 6 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini ya seputar pekerjaan sih. Ini Gemini masih cukup bagus ya. Masih cukup baik lah. Dalam arti energi Gemini di sini saya merasakan ketika pekerjaan yang kalian jalani selama ini ataupun karir yang kalian punya selama ini kelihatannya masih dalam tahap apa ya? Ya masih dalam tahap bersahabat lah. Masih dalam tahap stabil. Cuman kartu ini menyarankan apa? Ketika Gemini ingin ada suatu perkembangan yang lebih baik lagi, ya ada suatu peningkatan-peningkatan. Gemini disuruh di sini Gemini harus disuruh bisa mengolah pemikiran kalian, sahabat. Gitu. Jadi kalian harus mempunyai pemikiran ya, ataupun mempunyai ide kreatif apa ya, gitu. Ketika ada masalah cepat temukan solusi-solusi. Nah, di sini akan bagus gitu loh. Akan ada beberapa pencapaian yang itu kalian dapatkan gitu loh. Itu kalau kalian ingin lebih naik lagi gitu loh, lebih berkembang lagi. Kira-kira seperti itu. Apakah di sini ada hal buruk? Saya rasa sih ya masih aman lah untuk masalah pekerjaan. Cuman ya itu tadi loh. Meskipun kalian masih dalam tahap aman, masih dalam tahap stabil, artinya masih di tengah-tengah. Nah, ketika kalian ingin menaikkan grafik, ingin lebih maju, ingin lebih berkembang, ingin lebih bisa mencapai target yang lebih besar lagi sesuai yang kalian harapkan. Nah, kalian di sini harus disuruh apa ya, selalu pandai untuk mengolah pemikiran kalian, ciptakan ide-ide bagus ataupun ide-ide kreatif yang lainnya. Maka di situ akan ada sebuah perkembangan gitu loh. Seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu 6 koin. Artinya apa? Artinya di sini ya itu tadi loh. Ketika kalian sudah merasakan ini pekerjaan saya masih stabil lah, tidak terjadi suatu masalah. Jika kalian ingin ada suatu peningkatan, tetap di sini kalian harus mengimbangi seperti yang saya katakan tadi. Gitu loh. Ketika tidak kalian imbangi dengan suatu pemikiran yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi, untuk mendapatkan suatu ide-ide ataupun untuk mendapatkan sebuah rasa kreatif, ini akan sulit, gitu loh. Akan sulit untuk naik grafik ini Gemini, gitu. Hanya yang saya
rasakan sih hanya itu saja sih. Sekali lagi ya, kalau masalah apakah pekerjaan Gemini di sini bermasalah? Tidak gitu loh. Cuman ketika Gemini ingin adanya suatu peningkatan, kalian harus mampu mengimbangi di sini, harus imbang di sini sobat. Artinya apa ya? Itu tadi loh. Harus imbang itu. Nah, ketika kalian sudah merasakan ini kok belum ada perkembangan, belum bisa mencapai target-target, ya kalian harus apa ya? Harus mengimbangi dengan rasa semangat yang tinggi lagi. Harus lebih bekerja keras lagi. Itu akan mendapatkan sebuah hasil yang akan mengejutkan gitu loh. Nah, kira-kira di situ ya pengertiannya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk The World ya. Ada wanita dikelilingi bunga, pojoknya ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ada raja tua duduk sedang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap energi Gemini ya seputar seputar keuangan ataupun kerezekiannya. Di sini kelihatannya apa ya, Gemini sedikit ada masalah ya untuk di faktor keuangan ataupun kerezekian. Mungkin apa ya, kelancaran ataupun keuangan besar yang masuk itu tidak sebaik dulu ataupun tidak seindah dulu. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian yang sempat merasakan adanya kelancaran rezeki, adanya suatu pemasukan keuangan, khususnya pemasukan keuangan yang besar. Nah, dengan berjalan jalannya waktu, tiba-tiba kalian di sini merasakan gitu loh, bahwa kok tidak seperti yang dulu lagi, gitu loh. Apakah tidak ada kerezekian? Ya ada, gitu loh. Cuman ya tidak sebaik yang dulu. Nah, itu loh yang saya maksud. Makanya di sini tergambarkan muncul gerwat, artinya apa? Artinya Gemini di sini ingin segera menyelesaikan ketika ada masalah, ingin segera merampungkan ketika ada masalah, dan kalian berharap ingin menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya apa? Ketika kalian sudah mengalami kok ini tidak seperti yang dulu rezeki saya. Nah, terus kalian adanya suatu tindakan gitu untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa merampungkan. Nah, yang saya maksud di sini, ketika kalian ingin adanya suatu kehidupan baru, artinya apa? Artinya ya kalian ingin lepas gitu loh. Ingin lepas dari keterpurukan masalah keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian mau lepas, kalian mau adanya kelancaran lagi, kalian mau adanya suatu perubahan lagi. Nah, kira-kira di situ ya. Terus kartu konflik mengatakan di sini ada The Emperor. Artinya apa? Artinya di sini bahwa Gemini ingin menyusun adanya suatu rencana baru di sini. Karena kalian merasakan di sini, gitu loh. Kok tidak sebaik dulu, masalah kerezekian, masalah pemasukan keuangan tidak selancar dulu. Makanya di sini dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Artinya apa? Artinya kalian sudah merasakan gitu, bahwa mungkin rencana yang dulu itu harus segera kalian perbaiki. Jadi kalian di sini adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian bagaimana untuk bisa merubah rencana, bagaimana untuk bisa merubah strategi agar apa? Agar keuangan itu lancar kembali, agar adanya suatu pemasukan yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kelihatannya Gemini masih sedikit bermasalah untuk masalah keuangan gitu loh. Cuman ya tidak terlalu buruk lah untuk masalah keuangan. Hanya saja kalian itu apa ya, ingin merubah strategi lah di sini agar lebih lancar lagi untuk mendapatkan sebuah pemasukan keuangan. Kira-kira di situ ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Untuk masalah asmara kelihatannya Gemini sedikit apa ya? Kalau apa ya, saya ibaratkan kalau arus listrik itu ada sedikit konslet ya di sini ya. Ada sedikit trouble ini Gemini. Tidak seperti yang dulu ataupun kemarin ya. Gitu loh. Bisa saja ini di 3 hari ke depan yang semula itu arusnya baik ya, gitu loh. Tiba-tiba ada sebuah masalah di sini gitu loh untuk sahabat Gemini. Ya, saya rasa di sini apa ya? Ya tetap bersabar saja gitu loh. Karena di sini kenapa saya mengatakan kenapa saya mengatakan Gemini ya harus bersabar saja ketika dihantam masalah gitu loh. Karena di sini kartu konflik tadi mengatakan ada 7 koin gitu loh. Ya sama, setelah saya adanya suatu pendeteksian, adanya suatu penerawangan, ya Gemini harap bersabar di sini. Ya, mungkin
apa ya, bisa dikatakan mungkin seiring berjalannya waktu itu akan bisa normal kembali, asalkan kalian tetap usaha, harus tetap mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah, jangan didiamkan saja. Itu nomor satu. Kunci nomor dua apa? Ya Gemini harus bisa menahan emosi apapun itu. Harus adanya sebuah ekstra sabar di sini karena benar-benar asmara kalian kali ini sedang diuji. Makanya Gemini disarankan harus ekstra bersabar agar masalah itu tidak semakin meluas, tidak semakin memanas, tidak semakin melebar. Nah, kan kira-kira seperti itu. Jika kalian masih ingin mempertahankan hubungan asmara sama pasangan kalian. Nah, di situ ya. Jadi harus ekstra sabar ini kelihatannya Gemini. Ya. Bisa dikatakan ya jawaban fakta yang terjadi memang betul-betul kurang bagus. Makanya saya mengatakan harus ekstra sabar ya untuk masalah asmara. Kelihatannya ada beban berat di sini. Oke, kalau bisa di netral, Gemini jelas ada suatu tembakan di masalah asmara kalian ya. Tidak bisa dibohongin ini. Ada suatu energi yang menutup aura kalian sehingga membuat masalah itu apa ya, sering terjadi gitu loh. Seperti itu ya. Untuk masalah pekerjaan ya ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi seputar pekerjaan ataupun karir di sini. Gemini ya masih cukup apa ya, masih cukup aman lah kalau pekerjaan gitu lah. Masih cukup bersahabat, jadi tidak terlalu terjadi masalah di sini. Mungkin ya apa ya, minimal lah tidak ada beban di sini, tidak ada beban suatu problem gitu loh. Masih fine-fine saja, masih baik-baik saja lah untuk pekerjaannya. Bahkan di sini mungkin akan ada kabar baik juga gitu loh. Seperti itu ya. Untuk masalah keuangan ya ataupun masalah kerezekian, di sini apa ya, akan ada suatu perubahan ya di sini kelihatannya. Cuman yang menjadi faktor di sini kelihatannya apa ya, ini perubahannya ini akan bisa baik ketika Gemini tetap ada suatu usaha gitu loh. Ketika kalian sudah mengetahui, merasakan kok ada semakin keterpurukan, nah kalian tetap semangat di sini, mau menjemput rezeki, munculkan semangat baru di sini. Insya Allah akan bagus. Makanya terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja sebagian Gemini akan diuntungkan dengan adanya suatu hantaman keuangan yang masuk. Bisa saja Gemini di sini masih stuck energinya. Jadi belum ada suatu keberuntungan keuangan ataupun kerezekian yang masuk sama kalian. Ketika itu masuk pun itu akan cepat habis, cepat keluar. Nah, itu kan namanya draw, itu namanya kan satu-satu gitu loh. Nah, yang maksud saya yang 50% yang baik ini ketika kalian dalam masalah itu kalian masih bisa adanya suatu sisa keuangan gitu loh. Mungkin masih ada suatu simpanan keuangan. Itu yang saya maksud. Makanya kalian 50% kalian akan diuntungkan, bisa saja akan dihantam rezeki. Nah, yang 50% lagi bisa saja Gemini masih belum diuntungkan secara kerezekian. Seperti yang barusan saya katakan, ketika kalian mendapatkan uang pun itu langsung keluar uangnya. Itu kan namanya belum bisa menguntungkan kalian. Seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi ya untuk Gemini harap diperhatikan untuk masalah asmara. Ini kelihatannya masalah kalian berat di sini ya. Kemungkinan 3 hari akan sedikit membuat beban dalam batin, dalam hati. Kalau bisa di netral. Kalau saya menangkap di sini masalah ini bukan alami gitu loh sobat. Ada suatu unsur tembakan energi di sini sehingga membuat aura kalian tertutup gitu loh. Jadi harap waspada saja kalian di sini. Segera di netral, jangan disepelekan. Jadi saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu, ketika kita biarkan, kita sepelekan, tidak menutup kemungkinan ini juga akan berimbas, ini juga akan berimbas. Artinya di pekerjaan akan berimbas buruk, di keuangan juga akan berimbas buruk, di kesehatan juga dan lain-lain. Nah, seperti itu sobat ya. Karena sudah banyak sekali ya kejadian seperti itu. Ini sebagai pengalaman banyak yang konsul, akhirnya ada suatu pembukaan aura lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Gemini tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi ini dengan bijaksana sobat. Ya, kalian harus memahami ini kan bersifat luas, general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan kalian sudah mengetahui, apalagi sudah merasakan, oh ini masalah yang menghantam saya kok di luar logika. Nah itu jangan dibiarkan sobat. Ketika itu kalian biarkan,
itu akan berimbas sangat buruk gitu loh. Karena sudah banyak sekali contohnya ketika itu adanya suatu pembiaran, maka yang terjadi apa? Akan habis-habisan, akan hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk, semakin bermasalah. Karena ada sebuah pembiaran di situ. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana untuk cara menyelesaikan agar tidak terjadi semakin habis-habisan, semakin hancur-hancuran, semakin terpuruk? Karena ini kan masalah di luar logika. Bagaimana menanggulangi? Ya mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi petunjuk, ataupun siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah baik secara otomatis ya. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, minimal ada perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.